Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir baik secara langsung maupun virtual. Seluruh yang hadir sebagai peserta sosialisasi, kami ucapkan selamat siang, selamat bergabung secara virtual kepada rekan-rekan yang lain di OPD masing-masing yang kami hormati pula. Hadirin dan undangan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izin dan ridhonya semata, sehingga pada hari ini kita dapat bergabung baik secara tatap muka maupun secara virtual pada acara Sosialisasi Peraturan Bupati Trenggalek nomor 5 tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara, Senin 25 April tahun 2022. Mengawali acara pada hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti secara seksama sambutan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, sekaligus berkenan membuka secara resmi rangkaian kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Edi Supriyanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Saudara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, yang kami hormati Saudara Inspektur Kabupaten Trenggalek, teman-teman para kepala perangkat daerah beserta pejabat pengelola kepegawaian dan pengelola keuangan masing-masing perangkat daerah yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa ketemu, bisa bertatap muka walaupun virtual, dalam rangka adalah kewajiban kami untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati Trenggalek nomor 5 tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara, khususnya Kabupaten Trenggalek pada hari ini Senin tanggal 25 April 2022. Hadirin yang kami hormati dan yang berbahagia,
alhamdulillahirobbilalamin pada saat-saat kritis peraturan bupati yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara khususnya pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah ditandatangani, dan tentunya ini segera kita tindak lanjuti dengan implementasinya. Alhamdulillah juga rekomendasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari Biro Hukum Setda Prov Jawa Timur juga sudah terrealisasi, sudah disampaikan. Oleh karenanya kewajiban kami untuk mensosialisasikan apapun bentuk hasil dari sebuah peraturan atau produk hukum, kalau tidak disosialisasikan dengan baik, tentunya juga tidak akan memberikan makna yang sangat berarti bagi maksud hikmah dari sebuah peraturan perundangan yang kita buat. Kami sampaikan terima kasih kepada undangan yang hadir secara langsung di Smart Center dan teman-teman perangkat daerah serta pejabat yang bidang kepegawaian dan keuangan yang telah hadir secara virtual dalam rangka sosialisasi peraturan bupati ini. Hal ini tentunya menindaklanjuti dari ketentuan pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah dimaksud. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya dalam implementasinya ada sedikit perbedaan terkait dengan tambahan penghasilan kepada pegawai di tahun ini, yakni tidak hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil, akan tetapi juga diberikan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentunya juga mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang tentang pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara. Bahwa kriteria pemberian TPP masih sama dengan pemberian TPP tahun 2021, yaitu didasarkan pada beban kerja, kemudian prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya. Selanjutnya penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter yaitu tunjangan kinerja BPK, kemudian kelas jabatan, kemudian indeks kapasitas fiskal daerah, kemudian indeks kemahalan konstruksi, serta indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. Lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh para narasumber. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengingatkan bahwa tambahan penghasilan pegawai ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada aparatur sipil negara, bukan hak. Sehingga diharapkan para aparatur sipil negara dapat meningkatkan kinerjanya baik produktivitas kerja, disiplin kerja, motivasi kerja, dan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih di dalam peraturan bupati ini telah mengatur bahwa komposisi produktivitas dengan persentase 60%. Jadi komposisi produktivitas itu 60%, sedangkan disiplin kerja dengan persentase 40%. Nampaknya sudah berbeda dengan yang lalu. Sangat berbeda. Dan ini lebih kepada produktivitas kita. Dan saya juga mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Trenggalek yang menerima tambahan penghasilan pegawai sebagai bentuk rasa syukurnya, tentunya dengan besaran yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati ini dan besaran yang akan diterima nantinya. Dan jangan lupa apabila ingin lebih berkah, ingin lebih barokah dari penghasilan yang kita terima, dapat sebagian yang kita sadari bahwa itu hak orang lain. Oleh karenanya
dengan mekanisme yang ada, sebagaimana kita lanjut dari hasil rapat staf beberapa waktu yang lalu, hari Jumat yang lalu, disarankan kepada kita untuk mensyukuri rasa nikmat itu dengan bersedekah melalui mengalokasikan sebagian TPP ini untuk disalurkan kepada teman kita yang berhak melalui Basnas. Dan nanti akan diatur lebih lanjut. Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Tentunya juga ini hal yang baru, apalagi bagaimana dengan SKP kita yang mulai dari Permendagri 46, kemudian Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021 dan belum dilaksanakan juga sudah diubah lagi dengan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Tentunya ini juga berkonsekuensi terhadap pelaksanaannya. Khususnya barang baru tentunya kita juga masih belum optimal bisa menguasai itu. Oleh karenanya bagaimana petunjuknya nanti dari hasil sosialisasi ini dari narasumber, kami mohon panjenengan semua juga bisa memahaminya. Beberapa waktu yang lalu memang sudah dilakukan sosialisasi terkait dengan kinerja, implementasi kinerja ini sesuai dengan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Tentunya itu ada kaitannya juga dengan pemberian tambahan atau pemberian TPP yang insya Allah akan segera kita terimakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi peraturan Bupati Trenggalek nomor 5 tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara secara resmi kami nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya untuk mengikuti sosialisasi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuknya kepada kita semua. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek. Melengkapi rasa syukur kita atas terselenggaranya sosialisasi yang dilaksanakan baik secara tatap muka maupun secara virtual pada siang hari ini. Marilah kita sejenak menunduk seraya memanjatkan untayan doa. Adapun doa akan dipandu oleh Saudara Bayu Wahyudi Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu, kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa akan kami sampaikan dengan tata cara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena pagi ini atau siang ini atas nikmat-Mu kami dapat hadir di tempat ini secara luring maupun secara daring melalui virtual Zoom, ya Allah, untuk mengikuti sosialisasi peraturan Bupati nomor 5 tahun 2022 tentang pemberian TPP bagi ASN, ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah yang Maha Pembuka dan Maha Mengetahui.
Bukakanlah kepada kami pintu pemahaman, sehingga kami dapat memahami semua materi yang disampaikan pada sosialisasi saat ini, ya Allah. Kemudian berikanlah kami kelancaran untuk menyampaikan materi di sosialisasi ini kepada rekan-rekan kami sesama ASN di perangkat daerah kami atau unit kerja kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami yang kami lakukan karena sengaja atau tidak sengaja kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang merugi apabila Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ya Razzaq, wahai Allah yang memberikan rezeki. Berikanlah kepada kami senantiasa rezeki yang halal dan barakah, yang bermanfaat bagi kami, bagi keluarga kami, dan membawa barokah bagi masyarakat dan rakyat kami, khususnya di Kabupaten Trenggalek ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna na'mala shalihan tardahu wa sholihin fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan yang berbahagia, dengan demikian usailah sudah seluruh rangkaian acara pembukaan pada siang hari ini. Acara selanjutnya merupakan penyampaian materi sosialisasi Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara yang akan disampaikan oleh tim dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek. Kami mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tim yang bertugas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Inspektur dan juga Ibu Kepala BKD Kabupaten Trenggalek, Bapak Ibu Kepala OPD yang hari ini berkenan mengikuti sosialisasi secara virtual, Bapak Ibu undangan serta seluruh peserta sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Trenggalek. Puji syukur alhamdulillah di siang yang insya Allah sejuk ini kita dapat bertemu kembali secara virtual dalam kegiatan yang saya yakin
sudah sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semuanya. Kalau boleh kami gambarkan, mungkin kegiatan ini seolah-olah merupakan penyampaian hasil sidang isbat nggih, Bu Retno. Setelah tadi pagi tim perumus TPP merapatkan barisan melakukan sidang isbat, sehingga siang ini alhamdulillah hilalnya ternyata sudah terlihat dengan jelas Bapak Ibu, sehingga siang ini bersama-sama kita dapat mengikuti sosialisasi dari peraturan Bupati tentang TPP ini. Berikut akan kami sampaikan beberapa poin yang terkandung di dalam peraturan Bupati nomor 5 tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara. Bapak Ibu, telah kami share screen dan dapat kita saksikan bersama terkait dengan peraturan Bupati ini telah diundangkan dan hari ini kita sosialisasikan, dan untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD terkait dengan pencairannya. Lanjut, Mbak. Bapak Ibu yang kami hormati, dasar hukum dari Perbup 5 2022 ini, yakni pertama pasal 58 ayat 3 PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kedua Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, di mana pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, yakni untuk di Kabupaten Trenggalek dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Lanjut. Adapun maksud dan tujuan dari Perbup nomor 5 tahun 2022 ini, maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai. Sedangkan tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai. Lanjut. Ruang lingkup dari Perbup ini yang pertama yakni penetapan besaran TPP, kemudian kriteria pemberian TPP, penerimaan TPP, pemberian dan penghitungan TPP dilanjutkan dengan mekanisme penilaian produktivitas kerja melalui penilaian kinerja, kemudian diikuti dengan tata cara pembayaran dan juga pembiayaan. Adapun penetapan besaran TPP sama seperti ketentuan dalam penetapan besaran TPP kita sebelumnya, yakni kita mendasarkan pada parameter mulai dari kelas jabatan, selanjutnya indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan terakhir yakni indeks penyelenggaraan pemerintah daerah, di mana di dalamnya terdapat mulai dari penilaian SAKIP, opini BPK, kemudian kematangan kelembagaan daerah, LPPD, dan juga terdapat beberapa komponen di dalamnya. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kriteria pemberian TPP dalam Perbup nomor 5 tahun 2022 ini mungkin tidak berbeda jauh dari Perbup sebelumnya, yakni pertama berdasarkan kriteria beban kerja. TPP berdasarkan kriteria beban kerja di sini diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal yakni 1.300 jam per tahun.
Selanjutnya untuk kriteria prestasi kerja, kita mendasarkan pada prestasi kerja yang diberikan dengan memperhitungkan akumulasi nilai SAKIP OPD dan juga nilai IKM OPD. Jadi di sini kami harapkan rekan-rekan dari masing-masing OPD setelah ini ke depan semakin termotivasi untuk mengungkit dari nilai SAKIP dan juga nilai IKM dari masing-masing OPD, karena dua komponen ini menjadi dasar dalam perhitungan pemberian TPP pada kriteria prestasi kerja. Selanjutnya untuk kriteria kondisi kerja, TPP didasarkan atau diberikan dengan memperhitungkan tingkat risiko pelaksanaan tugas perangkat daerah. Sedangkan untuk kriteria kelangkaan profesi, TPP ini berdasarkan atau diberikan kepada khusus kepada sekretaris daerah. Adapun untuk TPP dengan kriteria pertimbangan objektif lainnya, ini diberikan sepanjang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan juga karakteristik daerah. Lanjut. Adapun penerima TPP, kita ada 3 kelompok Bapak Ibu. Pertama kelompok A. Kelompok A ini menerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi. Kelompok A ini di dalamnya hanya ada 1 jabatan, yakni diberikan kepada sekretaris daerah. Sedangkan untuk kelompok B, TPP untuk kelompok B ini diberikan berdasarkan kriteria beban kerja dan kondisi kerja. Diberikan kepada siapa saja, yaitu ASN pada Badan Keuangan Daerah dan seluruh ASN kelas jabatan 1, 3, dan kelas jabatan 5. Sedangkan untuk kelompok C, TPP ini diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, dan kondisi kerja. Nah, kelompok C ini diberikan kepada seluruh ASN selain daripada penerima TPP dari kelompok A dan juga penerima TPP dari kelompok B. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwasanya untuk penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan yang diamanahkan dari Kemendagri, bahwasanya ada beberapa jabatan ataupun fungsi yang menjadi penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Yang pertama yakni pemungut pajak retribusi daerah, kemudian pemberi jasa pelayanan kesehatan, penanggung jawab pengelolaan keuangan, berikutnya ada pengadaan barang atau jasa, selanjutnya ada pula perangkat, unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKPBJ, kemudian pengelola barang milik daerah, dan terakhir yakni profesi guru. Nah, beberapa poin tersebut selama ini TPP-nya memang telah diterima oleh masing-masing jabatan tersebut. Hanya saja mungkin pengistilahannya selama ini Bapak Ibu lebih familiar sesuai dengan poin-poin itu. Akan tetapi secara rumah besarnya poin-poin itu tadi merupakan bagian kesatuan dari yang namanya TPP. Jadi seperti misal profesi guru itu juga merupakan bagian dari TPP. Begitu juga dengan pajak dan retribusi itu juga merupakan bagian dari TPP. Selanjutnya untuk misalkan honor pengelola keuangan, UKPBJ, dan juga mungkin pemberi jasa pelayanan, kompensasi yang diberikan kepada yang bersangkutan itu juga merupakan bagian dari TPP.
Hanya saja selama ini di telinga kita lebih familiar bahwa itu mungkin istilahnya honor pengelola keuangan. Tapi itu merupakan juga merupakan bagian dari TPP. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pemberian TPP ini, TPP diberikan kepada ASN yang secara nyata melaksanakan tugas kedinasan dan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini yang pastinya merupakan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, pemberian TPP ini didasarkan pada kelas jabatan dari masing-masing nama jabatan yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya telah dibagikan surat keputusan Bupati tentang kelas jabatan dan juga surat keputusan Bupati tentang peta jabatan. Nah, di situ dapat kita ketahui bersama peta jabatan dari masing-masing OPD dan juga kelas jabatan dari masing-masing jabatan. Nah, selanjutnya perubahan nama jabatan yang terjadi, yang dimungkinkan terjadi karena pemindahan atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Selanjutnya, dalam hal setelah ditetapkannya keputusan Bupati belum ditetapkan kelas jabatan dan atau tidak tersedianya kota atau wadah jabatan, TPP diberikan sebesar 100% dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu, terkait dengan poin yang terakhir tadi, dapat kami gambarkan misalkan karena sebuah proses pergantian SOTK ataupun kelembagaan misalkan. Kemudian di situ dari hasil SOTK baru tersebut muncul nama jabatan baru. Nah, misalkan nama jabatan baru tersebut belum muncul dalam wadah ataupun kotak jabatan dan mungkin belum ditetapkan kelas jabatannya. Nah, misalkan kami contohkan ada Kasih A pada kelas jabatan 8. Kemudian ada juga mungkin Kasih B kelas jabatan 9. Sama-sama Kasih, kemudian ada 2 kelas jabatan yang berbeda. Misalkan di sini ada karena proses kelembagaan, evaluasi jabatan sehingga muncul SOTK baru, muncul jabatan namanya Kasih X. Sudah berbeda namanya dengan Kasih A dan Kasih B yang kelas jabatannya telah ditetapkan oleh Menpan, kelas jabatan 8 dan 9. Kasih X ini karena dia jabatan baru, kelas jabatannya mungkin belum ditetapkan. Maka jabatan X ini diberikan TPP sebesar 100% dari kelas jabatan 8. Seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi diambil ketika jabatan tersebut belum ditetapkan kelas jabatannya, maka TPP-nya mengambil 100% dari kelas jabatan yang terendah dari jenis jabatan yang sama. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan ketentuan penjabat, kemudian pelaksana tugas dan juga PLH akan kami sampaikan terkait dengan pemberian TPP-nya. Pertama, pejabat dari instansi lain yang merangkap sebagai penjabat sekretaris daerah, maka diberikan TPP sebesar 50% dari TPP kelas jabatan 15. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya memang kelas jabatan dari sekretaris daerah di Pemkab Trenggalek ini adalah 15. Kedua, pejabat yang merangkap sebagai PLT ataupun PLH,
pada jabatan atau kelas jabatan dengan besaran TPP lebih rendah diberikan TPP berdasarkan jabatan definitif ditambahkan 20% dari TPP jabatan yang dirangkapnya. Misalkan Saudara Seno ini ditugaskan, beliau duduk pada jabatan dengan kelas jabatan misalkan 8. Kelas jabatan 9. Kemudian yang bersangkutan diberi tugas sebagai PLT pada jabatan kelas jabatan PLT-nya ini kelasnya 8. Atau mungkin yang bersangkutan ini menjadi PLT sama-sama di kelas jabatan 9. Akan tetapi TPP-nya antara 9 yang A dengan 9 yang B, mungkin yang B ini lebih rendah yang PLT-nya. Maka si Seno ini diberikan TPP berdasarkan jabatan definitifnya ditambah 20% dari TPP jabatan yang dirangkapnya, yakni yang lebih rendah tadi. Kami ulangi, misalkan yang bersangkutan duduk secara definitif pada jabatan kelas 9, kemudian ditugaskan sebagai PLT pada kelas jabatan 8, maka diberi TPP berdasarkan kelas jabatan definitif yakni 9 ditambah 20% dari TPP kelas 8. Atau misalkan si A ini jabatan definitifnya kelas 8, TPP dari jabatan definitif ini 10 juta. Misalkan, kemudian ditugaskan sebagai PLT atau PLH sama-sama di kelas 8. Akan tetapi TPP di tempat yang bersangkutan sebagai PLT atau PLH ini TPP-nya 5 juta. Maka yang bersangkutan menerima TPP berdasarkan TPP jabatan definitif ditambahkan 20% dari jabatan yang dirangkap yang lebih rendah tadi. Selanjutnya nomor 3. Pejabat yang merangkap sebagai PLT atau PLH pada jabatan dan kelas jabatan yang setingkat menerima TPP dari jabatan definitif ditambah 20% dari TPP yang nilainya lebih rendah. Selanjutnya yang nomor 4, pejabat yang merangkap sebagai PLT atau PLH ataupun PJ pada jabatan yang satu tingkat di atasnya menerima TPP pada jabatan yang lebih tinggi. Jadi hanya pada jabatan yang lebih tinggi. Selanjutnya nomor 5, dalam hal PNS merangkap sebagai penjabat kepala desa, maka yang bersangkutan dapat menerima TPP sesuai dengan jabatan definitifnya sepanjang memenuhi ketentuan pemberian TPP berdasarkan peraturan bupati ini. Jadi ketika misalkan seorang PNS, misalkan jabatannya adalah ASI pemerintahan, misal, atau pengelola. Kemudian yang bersangkutan ditugaskan sebagai penjabat Kades. Ketika yang bersangkutan memang memenuhi ketentuan dalam pemberian TPP, yakni adanya absensi Finger dan juga SKP, maka yang bersangkutan ini dapat juga menerima TPP sesuai dengan peraturan bupati ini berdasarkan besaran TPP dari kelas jabatan definitif yang bersangkutan. Selanjutnya untuk ketentuan dalam pemberian TPP sebagai PJ, PLT atau PLH ini diberikan ketika yang bersangkutan menjabat paling singkat selama 1 bulan kalender. Jadi misalkan yang bersangkutan hanya menjabat sebagai PLT atau PLH selama 3 minggu, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan atau dihitung pemberian TPP-nya
menggunakan ketentuan PJ, PLT atau PLH ini. Lanjut. Nah, bagaimana ketentuan terkait dengan CPNS dan juga P3K tadi telah disampaikan oleh Pak Asisten 1 bahwasanya salah satu titik perbedaan dari pemberian TPP kita saat ini dibanding dengan pemberian TPP tahun sebelumnya, bahwasanya TPP tahun ini tidak hanya diberikan kepada PNS, tapi juga diberikan kepada P3K. Nah, ketentuan CPNS, P3K, ataupun PNS atau CPNS yang sedang mengikuti diklat, akan kami sampaikan, yakni pertama, TPP bagi calon PNS atau CPNS pada pemerintah Kabupaten Trenggalek, formasi jabatan administrasi dibayarkan sebesar 80% dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS. Sedangkan untuk formasi jabatan fungsional, TPP-nya dibayarkan sebesar 80% dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional. Berikutnya, untuk TPP bagi P3K pada pemerintah Kabupaten Trenggalek diberikan sebesar 100% dari nilai TPP kelas jabatannya terhitung sejak menerima SPMT dari Kepala OPD tempat P3K tersebut ditempatkan. SPMT di sini dapat kami sampaikan bahwa ini merupakan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala OPD yang ditempati atau tempat P3K tersebut bertugas atau ditempatkan. Selanjutnya untuk TPP bagi ASN yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan ataupun bagi calon PNS atau CPNS yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan dasar atau latsar, ketika status dari diklat ataupun diklatsar tersebut adalah dibebas tugaskan dari pekerjaan, maka TPP diperhitungkan dari tingkat kehadiran. Jadi TPP-nya diberikan berdasarkan dihitung berdasarkan tingkat kehadiran. Misalkan yang bersangkutan kehadirannya penuh, berarti yang bersangkutan menerima TPP penuh dari kategori kehadiran. Ketika yang bersangkutan ternyata ada pengurangan nilai dari kehadiran, misalkan yang bersangkutan terlambat ataupun pulang mendahului ataupun tidak masuk, maka otomatis akan terkurangi dari penerimaan TPP-nya. Lanjut. Sedangkan ketentuan bagi CPNS ataupun PNS instansi lain yang ditugaskan pada pemerintah daerah, ketika ada CPNS ataupun PNS dari instansi lain yang bila mana yang bersangkutan ini ditugaskan dan secara nyata bertugas pada pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek, maka diberikan TPP sebesar 70% dari nilai TPP kelas jabatan. Nah, khusus untuk PNS ataupun CPNS ini kelas jabatannya berdasarkan pada jabatan yang tertera dalam surat perintah tugas ataupun surat penugasan dari CPNS atau PNS tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan pemberian TPP. Jadi ketika yang bersangkutan memang kinerjanya dilaporkan sesuai dengan ketentuan penilaian kinerja di Trenggalek dan juga pencatatan kehadirannya mengikuti ketentuan di Pemkab Trenggalek, yakni menggunakan fingerprint, maka yang bersangkutan diberikan TPP sebesar 70% ini. Dan syaratnya lagi yang pasti yakni sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Serta ada syarat lagi selanjutnya Bapak Ibu, yang bersangkutan ini diberikan TPP di pemerintah Kabupaten Trenggalek bila mana yang bersangkutan ini tidak menerima TPP ataupun tunjangan kinerja atau istilah lainnya yang sejenis pada instansi induknya. Jadi misalkan ada pegawai dari Kementerian A yang bersangkutan kemudian ditugaskan pada pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek dan secara nyata melaksanakan tugas di Pemkab Trenggalek dan di instansi induknya di kementerian tersebut yang bersangkutan tidak menerima TPP ataupun tukin, maka yang bersangkutan diberikan TPP 70% dari kelas jabatan sesuai dengan surat perintah tugas di Pemkab Trenggalek. Jadi bukan diambil dari kelas jabatan sesuai dari jabatan dia di kementerian, tapi kelas jabatan sesuai dengan surat tugas di pemerintah Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya untuk TPP bagi PNS dari instansi lain yang mutasi masuk pada pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek, TPP-nya dihitung setelah yang bersangkutan menerima surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala OPD tempat yang bersangkutan ditempatkan. Nah, ketika yang bersangkutan ini menerima SPMT berada di tengah periode pencairan TPP, maka TPP dihitung mulai dari awal tribulan berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwasanya pada sosialisasi yang telah kami laksanakan sebelumnya untuk penilaian kinerja organisasi ataupun perangkat daerah kita dilakukan dengan periode tribulan. Kemudian untuk pencatatan, pelaporan dan juga penilaian kinerja pegawainya juga dilakukan dengan periode tribulan. Selanjutnya untuk pemberian TPP ataupun pencairan TPP kita juga menggunakan periode tribulan. Jadi saat ini dan juga ke depan TPP kita tidak lagi dicairkan per bulan atau diberikan per bulan, akan tetapi per tribulan. Nah, bagaimana ketika PNS yang mutasi masuk dari instansi lain ini ketika SPMT yang diterimanya berada di tengah periode pencairan TPP. Jadi contohnya misalkan Tumi kemarin Bapak Ibu, ternyata Tumi ini adalah PNS dari pindahan dari luar Trenggalek Bapak Ibu. Tumi yang kemarin disosialisasi sebelumnya. Tumi ini pindah atau masuk ke Pemkab Trenggalek ini dengan SPMT per 1 Januari. Maka yang bersangkutan dihitung TPP-nya dari 1 Januari. Nah, ketika ternyata Tumi ini menerima SPMT misalkan 1 Februari ataupun 1 Maret. Berarti kan di tengah-tengah periode pencairan TPP. Maka TPP si Tumi ini dihitung mulai dari awal tribulan berikutnya. Jadi kalau yang bersangkutan SPMT-nya 1 Februari, maka TPP-nya ini dihitungnya mulai dari 1 April. Gitu nggih Bapak Ibu. Kalau yang bersangkutan SPMT-nya 1 Januari, maka TPP-nya dihitung dari 1 Januari. Lanjut. Nah, selanjutnya kami sampaikan terkait dengan PNS ataupun ASN yang melaksanakan cuti melahirkan. Nah, TPP bagi mereka yang melaksanakan bagi ibu-ibu dan juga calon ibu khusus, ini TPP ini khusus diberlakukan bagi ibu-ibu ataupun calon ibu. Untuk bapak-bapaknya tidak ikut untuk ketentuan ini. Bagi mereka yang
mengambil cuti melahirkan, TPP-nya diberikan sebesar 40% dari besaran TPP per bulan sesuai dengan jabatannya, tanpa memperhitungkan kehadiran dan juga kinerja. Jadi Bapak Ibu bendahara gaji ataupun kasubag keuangan dalam penghitungan TPP bagi mereka yang cuti melahirkan, maka TPP-nya langsung dihitung utuh 40% dari besaran TPP per bulan sesuai dengan jabatannya. Bu Retno ngersakaken menika. Melahirkan lagi Bu Retno. Insya Allah rencananya mudah-mudahan sayang ya. Lumayan dapat 40%. Nanti jangan-jangan giliran saya melahirkan TPP bagian cuti melahirkan 0%. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan, di kita ada PNS yang kondisi khusus, yakni ketika yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Nah, TPP-nya diperhitungkan dari tingkat kehadiran. Jadi misalkan si Tumi tadi setelah dia pindah dari instansi lama masuk ke Trenggalek, ternyata si Tumi ini setelah bekerja di Trenggalek diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Nah, ketika si Tumi ini ternyata karena diduga tadi, kemudian yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya. Akhirnya kan tidak punya jabatan Bapak Ibu. Tapi bukan berarti si Tumi ini akhirnya tidak bekerja. Nah, si Tumi ini meskipun yang bersangkutan setiap hari juga tetap berkewajiban untuk hadir di tempat bertugas dan juga melaksanakan tugas sesuai dengan yang diberikan oleh pimpinannya. Tapi yang bersangkutan kan tidak punya jabatan karena kan dibebaskan sementara dari jabatannya. Maka si Tumi ini diberikan TPP diperhitungkan atau dihitung dari tingkat kehadiran. Jadi misalkan tingkat kehadiran bobotnya 40%. Maka si Tumi ini diberikan TPP sebesar skor kehadiran dikalikan 40%. Kalau yang bersangkutan ini ternyata setiap hari memenuhi jam kerja sesuai dengan ketentuan, skor kehadirannya 100%, berarti ya diberikan 100% kali bobot dari kehadiran. Tidak diberikan TPP dari kategori yang lain di luar tingkat kehadiran. Lanjut. Nah, ketika misalkan Tumi ini ternyata terlambat atau pulang mendahului, ya berarti dari tingkat kehadiran itu tadi dikurangi lagi dengan pengurangan kehadiran itu tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, TPP ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tidak diberikan kepada 1. ASN yang diberhentikan sementara, 2. ASN yang sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan atau kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. 3. ASN yang melaksanakan tugas belajar. 4. PNS yang ditugaskan pada instansi lain di luar pemerintah daerah. 5. PNS. Patenannya enggak? Bingung. Iya enggak? Kami ulangi, 5. PNS yang sedang menjalani cuti besar ataupun cuti di luar tanggungan negara. 6. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa. Dan terakhir 7. PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun atau MPP. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada perbedaan lagi terkait dengan perhitungan TPP antara peraturan bupati sebelumnya dengan peraturan bupati yang saat ini kita pedomani. Ketika dulu penilaian produktivitas kerja ini diberikan bobot sebesar 30%, sekarang penilaian produktivitas kerja ini memiliki bobot 60%.
Sedangkan untuk penilaian disiplin kerja atau skor kehadiran memiliki bobot 40%. Lanjut. Sedangkan untuk produktivitas kerja itu dihitung berdasarkan dari skor capaian kinerja pegawai atau kami sampaikan kemarin, yakni predikat kinerja pegawai. Ada 3 kategori di sini Bapak Ibu untuk menghitung TPP panjenengan, yakni untuk predikat kinerja pegawai dengan kategori sangat baik atau baik. Jadi sangat baik atau baik, maka keduanya dihitung sebesar 100. Jadi misalkan predikat kinerja pegawainya ini sangat baik atau baik, maka TPP-nya berarti 100% dari produktivitas kerja tadi, 60%. Nah, ketika predikat kinerja pegawai panjenengan ini kategorinya butuh perbaikan atau kurang, maka 2 kategori ini dihitung sebesar 85. Jadi 85 kali 60%. Nah, sedangkan misalkan ketika predikat kinerja pegawai seorang ASN ini kategorinya sangat kurang, maka dihitung 70 kali 60 tadi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kemudian untuk disiplin kerja, di sini masih sama Bapak Ibu dihitung berdasarkan kehadiran Bapak Ibu di tempat kerja dengan beberapa ada faktor pengurang seperti yang selama ini telah kita laksanakan bersama. Faktor pengurang skor kehadiran dalam penilaian disiplin kerja yakni meliputi keterlambatan dan juga pulang sebelum waktunya. Ada yang berbeda Bapak Ibu dalam pemotongan per hari dibanding dalam peraturan bupati sebelumnya. Untuk kategori 1 yakni akumulasi terlambat dan juga pulang sebelum waktunya per hari 1 menit sampai dengan 5 menit, maka pemotongannya 0,5%. Untuk 6 menit sampai dengan 30 menit, pemotongannya 2%. Untuk 31 menit sampai dengan 60 menit, pemotongan per harinya 2,5%. Kemudian ketika akumulasi terlambat atau pulang sebelum waktunya ini 61 menit sampai dengan 90 menit, maka pemotongan per harinya 3%. Nah, sedangkan ketika lebih dari 90 menit atau hanya melakukan fingerprint 1 kali, maka pemotongan per harinya sebesar 3,5%. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang selama ini masih suka mungkin kelewat absen karena mungkin sibuk, karena mungkin lupa. Kami sarankan nanti setelah menerima THR atau TPP, monggo panjenengan saya juga langsung tindak apotek beli suplemen peningkat daya ingat biar tidak sering-sering dipotong gara-gara kita lupa absen. Jadi tong hilapnya. Selanjutnya untuk faktor pengurang skor kehadiran karena cuti dan lain sebagainya. Untuk cuti tahunan, maka pemotongan perharinya sebesar 4%. Kemudian cuti alasan penting, pemotongan perharinya 2,5%. Cuti sakit sebesar 2,5%. Khusus cuti sakit karena COVID-19, maka TPP dari skor kehadiran tidak dipotong. Nah, kemudian ketika ada yang tidak masuk karena alasan yang tidak sah, tidak masuk kerja karena
tanpa atau didukung dengan alasan yang sah, maka pemotongan perharinya sebesar 7%. Jadi hati-hati, si Tumi dan siapa kemarin satunya? Bejo. Nah, nanti kalau bolos, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sesuai dengan ketentuan, TPP-nya dikurangi 7% kali 40%, maaf. Lanjut. Selanjutnya untuk mekanisme penilaian produktivitas kerja, melalui penilaian kinerja ini kita berpedoman pada Keputusan Bupati Trenggalek nomor 293 tahun 2022 tentang mekanisme penilaian kinerja, yang di dalamnya juga terdapat format penilaian kinerja sebagaimana yang kami sampaikan dalam pelaksanaan sosialisasi kemarin. Lanjut. Lanjut. Terkait dengan tata cara pembayaran nanti akan disampaikan dari tim Bakauda. Kemudian untuk ketentuan lain-lain, Bapak Ibu yang kami hormati, TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berkenaan dan dibayarkan secara triwulan. Sudah mulai menghitung ya Bu, TPP saya dihitung dari Januari 1 bulan sekian gitu. Jadi sudah mulai menghitung. Sampun mulai nyicil seneng. Kalau ada yang mungkin mau nyicil senep, wah kok per tribulan. Lah amrahku kadung per bulan. Nah, monggo untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada saat ini. Kemudian untuk TPP pada tribulan keempat dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan. Sedangkan untuk PNS atau maksud kami adalah ASN yang meninggal dunia, ASN penerima TPP yang meninggal dunia, TPP-nya tetap diberikan Bapak Ibu pada bulan berkenaan sebesar 100% dari besaran TPP per bulan sesuai dengan kelas jabatannya. Misalkan si Tumi, ya Allah, innalillahi wa inna rajiun. Tumi sedo Bu. Tas pindah, tas bolos, kena kopi. Ketika misalkan ada ASN, auzubillahi min dzalik, meninggal di bulan Februari misalkan, maka TPP yang bersangkutan untuk bulan Februari ini tetap diberikan sebesar 100%. Berarti hanya menerima TPP dihitung dari Januari dan Februari. Ketika misalkan yang bersangkutan meninggalnya tanggal 10 Januari, berarti yang bersangkutan menerima 100% dari TPP bulan Januari sesuai dengan kelas jabatannya. Misalkan meninggalnya tanggal 23 Maret, maka si Tumi ini menerima TPP Januari, Februari, dan Maret. Lanjut. Kemudian yang baru lagi Bapak Ibu, dari pengaturan Perbup nomor 5 ini, TPP bagi wajib LHKPN yang belum melaporkan LHKPN, maka TPP-nya ditunda pembayarannya sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN. Jadi mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang ternyata kebetulan sebagai pejabat wajib LHKPN. Selanjutnya, TPP bagi ASN yang mempunyai kewajiban penyelesaian tuntutan perbendaraan dan tuntutan ganti rugi atau TPTGR, maka sesuai peraturan perundang-undangan dibayarkan
sebagai TPP ini dibayarkan sebagai angsuran untuk pembayaran TPTGR sampai dengan kewajiban PNS yang bersangkutan dinyatakan selesai. Khusus bagi mereka yang masih memiliki tunggakan di TPTGR, maka TPP-nya secara otomatis digunakan sebagai angsuran pembayaran TPTGR secara otomatis. Kalau ternyata panjenengan memiliki tunggakan di tempat lain selain TPTGR, mungkin di mana begitu, maka angsurannya dilakukan secara pribadi masing-masing. Selanjutnya, nomor 3, TPP bagi ASN yang melaksanakan WFH atau work from home harus dilampiri dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari kepala perangkat daerah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar berkinerja. Lanjut. Ketentuan peralihan dari Perbup 5 2022 ini, Bapak Ibu, TPP bagi pejabat administrator dan atau pengawas yang kemarin dialihkan ke dalam jabatan fungsional karena akibat dari adanya penyetaraan birokrasi, maka TPP diberikan sebesar kelas jabatan sebelumnya. Lanjut. Thank you. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pemberian TPP berdasarkan peraturan Bupati nomor 5 tahun 2022 ini. Setelah ini akan disampaikan beberapa poin perhatian terkait dengan mekanisme pencairan dari tim Bakauda. Mungkin itu dari kami, dari tim perumus TPP. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Inspektur, Ibu Kepala BKD, dan Mbak Indrayana, terima kasih telah tadi Bapak Ibu serta Bapak Ibu peserta sosialisasi yang melalui Zoom meeting di masing-masing SKPD. Selamat sore, masih tetap semangat mengikuti sosialisasi, nggih. Tadi sudah disampaikan secara detail lengkap isi dari Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkup Kabupaten Trenggalek. Saatnya barangkali yang ditunggu-tunggu sekarang, setelah semuanya sudah jelas, pertanyaannya kapan dicairkan, pasti itu nggih. Bapak Ibu yang sudah siap hari ini, bisa disampaikan ke Bakauda hari ini, insya Allah segera kami proses, karena sesuai petunjuk sebelum hari raya TPP sebisa mungkin sudah bisa dicairkan. Makanya kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu dari seluruh SKPD untuk segera menyelesaikan SKP. Inggih Dewi Pak Inspektur, SKP-nya segera diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk pencairan TPP tribulan 1. Jadi seperti disampaikan Mbak Indrayana tadi bahwa TPP sekarang ini tidak lagi dicairkan tiap bulan, tapi tiap triwulan. Jadi untuk saat ini di bulan April ini nanti pengajuan pencairannya untuk TPP bagian bulan Januari, Februari, dan Maret.
untuk dokumen apa saja yang diperlukan sebagai syarat pencairan adalah yang tadi. Nyun tulung yang tadi yang materinya Mbak Indra yang syarat pembayaran tadi. Gitu. Ini. Jadi tata cara pembayaran yang pertama, pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai sama dengan gaji, nggih Bapak Ibu. Jadi LS itu artinya bahwa pembayaran diberikan kepada langsung kepada yang berhak, tidak lagi melalui bendahara gaji misalkan, tidak boleh sekarang langsung kepada yang berhak menerima. Kemudian pengajuan surat permintaan langsung TPP untuk penerbitan SPM dilengkapi dengan yang pertama, keputusan pengguna anggaran tentang penerima TPP di masing-masing SKPD. Yang kedua, daftar perhitungan kehadiran. Ketiga, daftar perhitungan predikat kinerja pegawai sebagaimana telah disampaikan di acara sebelumnya. Kemudian yang berikutnya dokumen realisasi kinerja triwulan. Yang kelima, daftar perhitungan penerimaan TPP. Yang selanjutnya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran. Kemudian tidak lupa yaitu surat pernyataan verifikasi tentang kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPD. Dan yang terakhir adalah ID-billing PPH pasal 21. Oke. Bapak Ibu, selanjutnya untuk keseragaman uraian di SPM mohon ditulis pembayaran TPP pada disebutkan SKPD-nya bagian triwulan 1 sejumlah berapa pegawai, nggih. Jadi untuk keseragaman mohon sama, nggih. Nanti penulisan di uraian pembayaran itu sebagai tadi yang saya sampaikan. Kemudian kapan tadi sudah di depan sudah saya sampaikan bahwa mulai hari ini ketika SKPD sudah siap dengan dokumen pendukungnya, hari ini sudah bisa disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D-nya. Terakhir kami harap bisa disampaikan kepada kami tanggal 27 April 2022, yaitu hari Rabu jam 12 waktu Indonesia Barat. Untuk bisa kami menyelesaikan memproses SP2D karena hari kerja di bulan April ini terakhir di hari Kamis. Bapak Ibu, jadi mohon nanti hari Rabu jam 12 itu terakhir sudah disampaikan kepada kami. Kami berdoa semoga semuanya sehat-sehat saja, bisa menyelesaikan yang mau cair sebelum hari raya. Kalau tidak menghendaki bisa setelah hari raya. Tapi harapannya sebelum hari raya, Bapak Ibu, biar sama. Kalau yang SKPD 1 menerima, yang lainnya bisa diterimakan di hari yang sama. Untuk penyemangat hari ini kami telah menandatangani SP2D THR, Bapak Ibu. Insya Allah segera kami sampaikan ke bank untuk diproses. Paling lambat mungkin besok sudah kelunting. THR-nya khusus yang THR dari komponen gaji, karena THR kemarin komponennya dari gaji, yang satu dari TPP. Jadi yang TPP ada 2 SPM, jadi SPM yang THR dari komponen gaji dan tunjangan itu sudah selesai kami kerjakan. Kemudian hari ini juga akan kami sampaikan ke Bank Jatim selaku bank mitra kerja kami untuk diproses, ditransfer ke masing-masing rekening Bapak Ibu, untuk penyemangat. Kemudian sebetulnya yang SPM THR yang TPP sudah banyak juga yang masuk, Bu, dan segera juga kami proses, makanya kita berlarian mengejar target untuk bisa menyelesaikan sebelum hari raya. Jadi mulai hari ini kita memproses THR dari gaji dan tunjangan, besok
atau hari ini juga kita lanjut THR dari TPP, komponen TPP yang 30% itu, kemudian selanjutnya kita memproses TPP ini kalau Bapak Ibu semua sudah siap, dan yang terakhir gaji Mei. Karena gaji Mei sesuai kesepakatan tetap dibayarkan di tanggal 1 meskipun jatuh di hari libur. Untuk lebih lancarnya Bapak Ibu yang di seluruh SKPD yang bertugas untuk membuat SPM ini bisa menghubungi kami khususnya pada Bu Himatul Laili, Kasubit Administrasi Perbendaraan, atau juga bisa ke Mbak Neni. Semua saya yakin sudah sangat familiar dengan beliau berdua. Nanti kami sudah menyiapkan formatnya untuk diisi oleh masing-masing pembuat daftarnya. Jadi atau ada yang kurang jelas atau perlu yang ditanyakan bisa langsung menghubungi ke Mbak Hima dan Mbak Neni, Bapak Ibu. Monggo. Ini nanti dokumennya seperti yang kami sampaikan di depan tadi, kelengkapannya untuk disampaikan ke kami dan selanjutnya untuk diproses. Tetap seperti dulu masih ada kewajiban bahwa sebagaimana diatur dalam Perpres 75 tahun 2019, TPP merupakan salah satu komponen yang digunakan sebagai dasar penghitungan iuran jaminan kesehatan. Jadi tetap dipungut iuran BPJS, Bapak Ibu. Nanti di formatnya sudah kami siapkan seperti itu, jadi hampir sama dengan tahun kemarin, hanya saja kalau tahun kemarin tiap bulan, sekarang tiap 3 bulan. Mungkin daftarnya tetap dibuat 1 bulanan, kemudian ada rekap besar, jadi nanti secara teknis monggo dikomunikasikan kalau ada kesulitan dengan kami terbuka 24 jam. Katanya nggih Bu, katanya dengan sahur pun tetap dilayani. Sambil sahur nggih. Nggih, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon bantuan kerjasamanya. Semoga kita bisa merealisasikan TPP bulan 1 ini di bulan April. Jadi tetap semangat. Dan untuk penyemangat tadi insya Allah THR besok sudah cair. Demikian Bapak Ibu, apabila kurang ada yang perlu ditanyakan bisa menghubungi kami di perbendaraan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sosialisasi yang telah disampaikan oleh tim dari BKD dan Bagauda. Saya turut gugup ya karena besok akan cair. Sudah berpikir mau digunakan untuk apa Ibu? Untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu yang ada di OPD, peserta Zoom meeting, monggo kiranya ada pertanyaan yang hendak disampaikan oleh tim yang melakukan sosialisasi, bisa disampaikan secara langsung maupun melalui chat. Ada, silakan unjuk tangan, mungkin apabila yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung, untuk dibuka suaranya dari tim host kami. Atau menanggapi yang ada di chat terlebih dahulu, Ibu. Silakan. Bapak Ibu, akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di chat dan akan kami coba untuk menjawab. Yang pertama, pertanyaan pertama dari PKPLH. Pertanyaannya, jika ada salah satu ASN di OPD yang belum melaporkan LHK ASN, apakah TPP ASN lainnya dalam satu OPD dapat dicairkan?
Dapat kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 ini yang diatur adalah terkait kepatuhan LHKPN. Sekali lagi, yang diatur dalam Perbub ini adalah kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN. Dan ketika ada yang menjadi wajib lapor LHKPN belum melaporkan LHKPN, maka TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan yang bersangkutan melaporkan. Sekali lagi, poinnya adalah pengaturannya adalah kepada wajib lapor LHKPN, yakni Kepala OPD dan juga JPT. Kemudian bukan LHKASN, Bapak Ibu. Dan ketika wajib lapor LHKPN ini belum melaporkan, maka yang ditunda adalah TPP yang bersangkutan sampai dengan beliau mencukupi ataupun melaporkan dari LHKPN-nya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah mungkin. Hamba Allah. Dari Pak Iwan, bagi yang lupa absen, apa ada prosedurnya? Tadi sudah kami sampaikan, bagi yang ada kecenderungan lupa absen, prosedurnya adalah infonya dari Bakauda Bu Retno tadi, besok kan sudah dicairkan THR. Setelah mengambil THR di ATM, monggo mampir ke apotek, mundut suplemen penambah daya ingat, biar tidak lupa absen. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak absen, Bapak Ibu, bukan lupa absen, tidak absen karena melaksanakan kegiatan seperti rapat atau dan lain sebagainya, kunjungan ke luar tempat bertugas, maka sesuai dengan ketentuan pencatatan kehadiran bisa dilengkapi dengan bukti pendukung surat tugas. Demikian bagi yang tidak absen karena sedang melaksanakan kegiatan, bukan yang lupa absen. Demikian, mungkin ada pertanyaan secara langsung. Ya, silakan pada Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kiranya hendak menyampaikan pertanyaan secara langsung, silahkan untuk memberikan tanda tangan atau melambaikan tangannya. Ini bisa dibuka. Ya. Sudah cukup jelas mungkin. Sudah bisa diterima dengan baik. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, dari tim BKD maupun Bakauda atau dari Bapak Ibu yang hadir memberikan closing statement. Baik, materi nanti akan di-share oleh tim dari BKD di grup pengelola kepegawaian. Oke, baik, mungkin yang terakhir Ibu Kepala BKD berkenan untuk menyampaikan closing statement-nya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Inspektur dan teman-teman semuanya, sudah banyak disampaikan oleh teman-teman narasumber, baik dari BKD maupun dari Bakauda, dan tentunya Bapak Ibu semuanya patut bersyukur karena sebentar lagi insya Allah TPP akan cair. Dan itu juga bergantung dari kita semuanya, Bapak Ibu di OPD masing-masing, untuk segera bisa melengkapi syarat-syarat pencairan yang tadi sudah disampaikan oleh teman dari Bakauda, Pak Retno tadi. Dan kami berharap Bapak Ibu, monggo kita semangat, kita cairkan TPP sebelum
hari raya. Dan panjenengan tidak usah khawatir karena apa? Terkait dengan SKP, yang penting dikerjakan. Tidak akan ada review dari SKP untuk tribulan 1 ini. Yang penting dikerjakan semuanya, dan syarat-syarat yang diminta untuk pencairan TPP kan juga tidak semuanya. Monggo semua disimpan di OPD masing-masing, dan yang penting sepakat kalaupun minggu ini kita belum bisa selesai, untuk semua pendukungnya tetap kita selesaikan setelah hari raya, libur hari raya. Jadi nanti untuk TPP berikutnya di tribulan kedua, kita semuanya tidak kesulitan. Karena apa? Untuk pencairan TPP tribulan kedua, berarti kita harus menyelesaikan dulu SKP di tribulan 1. Sehingga nanti agar tribulan 2 juga lancar, monggo setelah Lebaran kita juga tetap menyelesaikan. Tapi untuk syarat-syarat pencairan, saya kira tidak susah. Monggo segera dilengkapi. Saya kira itu, dan juga mengingatkan tadi di acara awal pembukaan, Pak Asisten sudah mengingatkan pada kita semuanya bahwa dari THR itu ada kebijakan dari Bapak Bupati bahwa ada tambahan 30% dari TPP. Jadi kita patut bersyukur Bapak Ibu, karena sebetulnya kan THR itu dihitung berdasarkan gaji dan tunjangan. Tapi untuk tahun ini kita ada tambahan kebijakan dari Pak Bupati, ada 30% dari TPP yang masuk menjadi bagian dari THR. Dan juga ada informasi yang membahagiakan juga, karena apa? Pajak dari THR ini, TPP ya, TPP 30% ini, dan THR itu pajaknya dibiayai oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu tidak akan kena pajak. Itu juga menjadi kebahagiaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena sebetulnya kita adalah termasuk bagian yang dipilih oleh Allah mendapatkan banyak nikmat yang luar biasa. Mengingatkan pada diri kita semuanya bahwa ada sebagian milik kita adalah titipan untuk orang lain. Oleh karena itu, monggo kita bersama-sama, kami menghimbau untuk semuanya, berikan sebagian apa yang kita miliki kepada yang berhak. Dan insya Allah mekanisme akan disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala OPD masing-masing. Nanti bisa dilakukan oleh setiap ASN di lingkup Pemkab Trenggalek. Sehingga kita berbagi untuk saudara-saudara kita sesama masyarakat Trenggalek. Khususnya pegawai baik itu honorer ataupun yang lainnya. Saya kira itu Bapak Ibu, dan selamat untuk menyiapkan syarat-syarat pencairan TPP di tribulan 1 ini. Seandainya Bapak Ibu masih kesulitan dalam menyelesaikan SKP, nanti setelah hari raya monggo bisa dikonsultasikan dengan teman-teman di BKD. Kami siap membantu Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Dan insya Allah terus kita lakukan evaluasi terkait dengan SKP kita. Jadi tentunya kita juga akan semakin lama semakin mudah untuk bisa mengerjakan mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian nanti. Saya kira itu Bapak Ibu, dan terima kasih atas perhatiannya, dan kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian kita kurang berkenan, karena juga kita melalui daring itu kadang-kadang agak susah menerimanya. Tapi insya Allah dari Bakauda juga siap membantu, BKD juga siap. Saya kira itu, terima kasih dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi ASN Pemkab Trenggalek
kami nyatakan ditutup dan semoga berhasil semuanya dengan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi closing statement dari Ibu Kepala BKD Kabupaten Trenggalek, sekaligus menutup kegiatan sosialisasi peraturan Bupati Trenggalek nomor 5 tahun 2022. Kami mewakili segenap tim yang bertugas, memohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.